Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atmi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwatal iman, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga iman kita, masih menjaga takwa kita, dan masih menjaga Islam kita, di antaranya dengan menghadiri majelis ilmu ya. Karena dengan hadir di majelis ilmu kita akan dilindungi dari 4 keburukan. Yang pertama dari kesesatan, yang kedua dari kecelakaan, yang ketiga dari kedoliman, dan yang keempat dari kebodohan. Jadi dengan hadir di majelis ilmu kita akan aman dan selamat dari kesesatan, aman dan selamat dari kecelakaan atau kebinasaan, aman dan selamat dari kedzaliman, serta aman dan selamat dari kebodohan. Mulai Kamis pekan kedua ya, bulan Agustus, dan nanti pekan keempat, jadi setiap pekan kedua dan pekan keempat hari Kamis ya, ada permintaan untuk mengaji dan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin ya. Hari ini kita akan mengaji dan mengkaji ya, kitab Riyadhus Shalihin bab 1 ya. Jadi babul ikhlas wa ihdorin niat fi jami'il a'mal wal aqwal al barizah wal khafiyah. Jadi bab ikhlas serta menghadirkan niat pada semua amal ya, semua perbuatan dan ucapan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi ya. Jadi ikhlas yang menyertai amal. Ikhlas berasal dari kata khalis ya. Khalis itu artinya jelas. Khalis itu artinya bersih. Khalis itu artinya murni. Khalis itu artinya tidak bercampur dengan yang lain ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innalakum fil an'ami la ibrah ya. Sungguh ya, bagi kamu ya, pada binatang ternak itu ada pelajaran yang sangat berharga. Nuskikum mimma fi butunihi ya. Kami senantiasa memberi minum kamu dari apa yang ada di perut binatang ternak itu. Apa minumannya? Min labanin, berupa susu ya, mimbaini farthin ya, wadamin labanan ya. Jadi minuman itu terletak antara kotoran dan darah ya, berupa susu khalison yang murni, yang bersih, saigan, segar ya. Jadi walaupun ada di dalam perut ya, dan terletak di antara kotoran dan darah, yang namanya susu bisa diminum dan kemudian bikin segar dan sehat. Kenapa? Karena dia khalison, murni, bersih ya, tidak bercampur
darah dan kotoran. Jadi sa'igan lisyaribin, segar bagi orang yang meminumnya. Itu ada kata khalis ya. Jadi khalis itu murni, bersih ya. Kemudian ikhlas adalah niat yang harus menyertai amal agar bernilai ibadah. Jadi amal itu ya, kalau tidak disertai niat, tidak diiringi niat, maka amal itu ya tidak dinilai ibadah atau tidak sempurna, tidak sah. Ya. Apa itu? Ya, murni dan bersih dari syirik. Ya. Ibadah itu harus murni dan bersih dari syirik. Tidak boleh ada ya kesyirikan dalam ibadah itu. Jadi niatnya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Sungguh jika kamu melakukan kesyirikan, maka amal kamu batal. Amal kamu kosong, ya, tidak ada kebaikannya. Ya. Bahkan wala takunanna minal khasirin, kamu akan termasuk orang yang rugi, tidak dapat pahala, malah dapat siksa, bukan masuk surga, malah masuk neraka. Ya. Kalau niatnya tidak murni, tidak bersih, ada unsur kesyirikan di dalamnya. Yang kedua, murni dan bersih dari ujub, riya dan takabur. Ya. Jadi kalau amal itu ada unsur riyanya, ada unsur ujubnya, ada unsur takaburnya, maka tidak dinilai ibadah. Tidak ada pahala dan kebaikan di dalamnya. Ya. Allah ngasih contoh ya, ibadah sholat. Fawailul lil musallin, maka celaka, neraka wel bagi orang yang sholat. Sholat tapi tidak masuk surga ya. Sholat tapi disiksa. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dari sholatnya ya. Lalai rukunnya ya. Lalai syaratnya ya. Jadi kurang memperhatikan, bahkan tidak memperhatikan rukun dan syaratnya ya. Atau pesan penting dalam sholat itu. Alladzina hum yura'un. Ya. Jadi mereka sholat tapi ingin dilihat orang. Sholatnya baru bagus, sholatnya baru mantap, sholatnya baru sempurna kalau dilihat orang. Itu namanya riya. Ya. Nah, kalau sholat ada unsur riya di dalamnya, maka celaka, masuk neraka wel. Wa yamna'unal ma'un. Ya, sholat tapi menolak bantuan minta orang lain yang minta bantuan. Sholat tapi pelit, sholat tapi riya, sholat tapi lalai. Maka sholat itu diancam dengan neraka wel, bukan selamat malah celaka. Ya. Itu surat Al-Maun ayat 4 sampai 7. Ya. Jadi sholat itu ada yang diperintahkan, sholat itu ada yang diperingatkan, sholat itu ada yang dilarang. Sholat di dalamnya ada unsur riya, tidak ikhlas, berarti sholat yang diperingatkan. Diperingatkan dengan apa? Dengan neraka wel. Ya. Yang ketiga, murni dan bersih dari maksiat. Ya. Jadi orang yang niatnya ikhlas, maka dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Ya. Karena hidup itu ada 3 nilainya. Ada yang nilainya 1, ya, itu ibadah. Ada yang nilainya -1, yang pertama +1 itu ibadah. Yang kedua -1 maksiat. Ya. Dan yang ketiga 0, apa tuh? Lago. Ya. Lago itu nggak ada nilainya. Ya. Lago. Ya. Maka setiap kali kita ibadah kemudian dicampuri dengan maksiat, berarti nilai ibadah itu dikurangi itu. Ya. Apalagi ketika ditimbang banyakkan maksiatnya daripada ibadahnya. Ya. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isyati radiyah. Ketika ditimbang ibadahnya, kebaikan ibadahnya lebih banyak daripada maksiatnya, keburukannya, maka dia akan mendapatkan surga. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sebaliknya, ya, lebih banyak maksiatnya daripada ibadahnya.
lebih banyak jahatnya daripada baiknya, maka dia akan dimasukkan ke sebuah neraka yang bernama neraka hawiyah, ya, yaitu narun hamiyah, neraka yang sangat panas sekali. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang yang beriman kemudian imannya itu tidak bercampur dengan kezaliman. Jadi orang yang ibadahnya itu tidak bercampur dengan kesyirikan dan kemaksiatan, mereka itulah ya yang dijamin aman hidupnya, aman dari bencana di dunia dan aman dari azab neraka di akhirat, aman di alam kubur, dari siksa kubur, dari pertanyaan kubur, bahkan aman ketika dibangkitkan di alam kubur dari hisab, ya. Wa hum muhtadun, bahkan mereka mendapatkan hidayah, ya. Bukan hanya dibimbing, ditunjukkan, diantarkan, bahkan disampaikan sampai pintu sorga. Itulah pentingnya hidayah. Makanya minimal kita 17 kali minta hidayah agar dibimbing, ditunjukkan, antarkan, disampaikan sampai pintu sorga. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, sampai 17 kali. Kalau ditambah rawatib lebih banyak lagi. Kalau rawatib tahajud plus salat fardu 40 kali kita memohon, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana caranya? Jaga iman kita, jangan sampai bercampur dengan kesyirikan. Jaga ibadah kita, jangan sampai bercampur dengan kemaksiatan. Jaga amal kita, jangan ada unsur riya, ujub, takabur di dalamnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niat adalah qasdu syai'in muqtaron bi fi'lihi. Maksud melakukan sesuatu yang diiringi dengan melakukannya. Jadi niat itu letaknya bukan di awal, bukan di akhir, bukan di tengah, tapi menyertai amal itu. Ya. Ketika kita niat hadir di majelis ilmu, ya, tapi kemudian tidur misalnya, ya, maka menuntut ilmunya itu tidak dinilai ibadah. Kenapa? Tidak ada niat. Kan tadi niat untuk menuntut ilmu, tapi ternyata pas di majelis malah tidur. Jadi terus membarengi amal itu. Demikian pula sholat. Ya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu niat harus ada. Ya. Apa niat sholat? Untuk mengingat Allah. Ya, karena sholat itu sejatinya adalah mengingat Allah, menyebut Allah, mengingat Allah. Tapi kemudian ketika kita ingat kepada selain Allah, terus saja. Harusnya kita ingat, kita sedang sholat, kita sedang berzikir, kembali kita. Ya. Sebab ketika kita sholat, ya, niatnya mengingat Allah tapi di dalamnya banyak melamunnya, nah, berarti di dalamnya tidak ada niat, ya, atau tidak dinilai ibadah, ya. Karena niat yang tadi, ya, tidak dipertahankan, ya. Aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Dirikan oleh kamu sholat untuk mengingat aku. Jadi harusnya dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah terus. Jangan sampai ingat yang lainnya. Ketika ingat yang lainnya, ingat dengan niat bahwa kita sholat itu untuk mengingat Allah. Sehingga sholat itu bisa membuahkan ketenangan. Sehingga sholat itu ketika ditimbang, ya, ternyata berat banget, ya. Dan ternyata sholat itu kalau dinilai zikrullah, itu adalah amal yang paling menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian niat yang ikhlas adalah niat yang baik, ya. Jadi niat itu ada 3, ya, yang harus menyertai amal kita, ibadah kita. Pertama, niatun sholihatun, niat yang baik, ya. Gitu. Yang kedua, niatun apa? Shodiqatun, ya. Niat yang benar, ya. Niat yang tulus. Dan yang ketiga, niatun khalisatun, ya, niat yang ikhlas, yang murni, yang bersih, ya. Jadi inna, ya, fi'lal mubahat idza qaranahu bi niyatin shalihatin yu'jaru alaihil abdu, ya. Kalau ada amal
perbuatan yang mubah. Ya. Mubah itu kalau dilakukan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat siksa. Tapi kemudian perbuatan yang mubah itu diiringi dengan niat yang baik. Dengan niat yang baik. Ya. Saya mau makan. Ya. Nanti setelah saya sehat dan kuat, saya akan gunakan untuk ngaji misalnya. Saya gunakan untuk sholat tahajud. Maka tadi ya makannya itu jadi dipahala oleh Allah SWT. Tapi kalau cuma makan untuk sehat dan kuat saja, nggak bakal dipahala. Tapi kalau kemudian makan niatnya untuk sehat dan kuat, kemudian kesehatan dan kekuatan digunakan untuk berbuat baik, maka ya makannya itu kan bernilai ibadah. Demikian pula tidur. Ya, tidur itu tidak dipahala, mubah. Tapi kalau tidurnya sebagai bekal untuk qiyamul lail, supaya ketika bangun malam, baca Quran, berzikir, berdoa, sholat, itu segar, fit dan segar. Diniatkan untuk itu sebagai bekal untuk qiyamul lail. Maka tidur yang mubah itu dapat pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian niat yang ikhlas adalah niat yang tulus, jujur dan benar. Atau niatun shadiqatun. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian untuk harus jujur, harus baik, harus benar. Bukan hanya ucapan, bukan hanya perbuatan, niat pun harus baik, jujur dan benar. Kenapa? Karena ternyata kebaikan, kebenaran dan kejujuran itu akan membawa kepada albir ya. Albir ya. Dan albir itu akan mengantarkan kepada sorga ya. Jadi ternyata sorga itu diawali dengan niat yang bagus, diawali dengan niat yang baik, diawali dengan niat yang benar. Itu bagian daripada niat yang harus menyertai amal kita. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung niat. Maksudnya apa? Ya la yu'tadu bil a'mal biduni niat. Kalau ada amal tanpa niat itu tidak dianggap amal. Jadi amalnya itu tidak ada nilainya. Lago itu. Kemudian ikhlas adalah memurnikan ketaatan kepada Allah dalam beribadah agar dekat dan bersamanya serta mendapatkan cinta dan ridhonya. Ternyata ikhlas itu penting banget. Ketika ikhlas itu dilakukan, maka ketaatan kita murni hanya kepada Allah. Ibadah juga kita lakukan hanya kepada Allah. Maka kemudian ibadah yang diiringi dengan keikhlasan, pertama akan dekat dengan Allah. Allah akan bersama kita, bahkan Allah akan mencintai dan meridhoi kita. Orang yang hidupnya dicintai oleh Allah akan dapat 3 kebaikan. Yang pertama, dia akan tampil sebagai pribadi yang kuat. Siapapun musuhnya pasti kalah itu. Ya, baik setan, hawa nafsu, orang kafir, orang munafik kalah itu. Ya, kalau Allah ngasih kekuatan. Kenapa? Karena orang yang dicintai oleh Allah, ya kata Allah, aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia menggenggam. Aku akan menjadi matanya yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar. Dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Ya. Kalau dia minta kepadaku, pasti akan aku beri. Dan kalau dia berlindung kepadaku, pasti akan aku lindungi. Jadi orang yang dicintai Allah, dia akan kuat. Kemudian akan cukup. Ya, tidak akan minta-minta, bisa berbagi dengan yang lain. Bahkan kemudian dia akan aman dan selamat karena selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada 3 amal yang diperintahkan menghadirkan niat yang ikhlas ya. Di mana kita menghadirkan niat yang ikhlas? Pertama, ya, amalan hati. Contohnya apa? Contohnya bersyukur. Jadi bersyukur itu termasuk amalan hati ya. Kita yakin ya bahwa kita bisa tertawa, kita bisa hidup, kita bisa kaya karena dikayakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah ya. Kemudian
dimudahkan untuk tertawa. Itu bersyukur, alhamdulillah. Yang kedua, niat itu harus dihadirkan dalam amal lisan. Amal lisan contoh apa? Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengingat Allah dengan hati, menyebut Allah dengan lisan, itu semata-mata karena Allah. Karena cinta kepada Allah, karena takut kepada Allah, karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, bahwa niat yang ikhlas itu harus dihadirkan dalam amal badan, amal jawari. Contohnya ketika berbagi kebaikan, memberi zakat, infak, sedekah, kemudian ngaji, sholat, ya, haji, umroh. Maka niat yang ikhlas itu harus menyertai itu semua. Sebagaimana ya, sering kita ikrarkan lewat doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itulah makna ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah kita akan dekat dengan Allah, kita akan bersama Allah, kita akan diridhoi oleh Allah, kita akan dicintai oleh Allah, kita akan diberi kekuatan oleh Allah, diberi kecukupan Allah, dan diberi perlindungan oleh Allah SWT. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.